ketemu lagi sama aku di Talak Part 3. Kali ini kita bakal bahas insecure dari sudut pandang berbeda antara cewek dan cowok. Kali ini aku ditemenin sama Kak Billy. Hai. Perkenalan Langsung dong, nggak? iya. Oh. Baik, perkenalkan nama saya Firman Billy Fanandi, biasa dipanggil Billy. Dan saat ini saya sedang berkuliah di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dan mengambil jurusan bahasa, lebih tepatnya itu Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sekarang Kak Billy sibuk apa nih, Kak? Saat ini kesibukan saya tuh karena kita baru selesai KKN, kesibukan mungkin biasa laporan KKN, laporan jurnal dan sebagainya, dan yang pasti masih kerjakan proposal itu sama laporan KKN gitu. Kalau di Duta Bahasa masih sibuk nggak? Duta bahasa jarang soalnya Jarang sih, karena kan? ada pandemi, jadi kegiatan-kegiatan perdutaan tuh lagi di cancel atau di pending, jadi ya nunggu waktu yang pas gitu. Ya seperti tema kita nih, insecure. Kak Billy punya nggak sih cerita tentang insecure gitu, masa-masa sekolah atau gimana gitu? Kalau kata insecure itu kan memang itu mungkin bahasa kerennya insecure ya. Kalau dalam bahasa Indonesia insecure itu artinya adalah ya benar kurang percaya diri, yang artinya dalam diri kita tuh kayak merasa kurang percaya diri misalnya. Dan kata insecure itu banyak sekali, kayak misalnya jenis-jenisnya, misalnya insecure dalam bidang ekonomi, ada juga insecure misalnya badan, pasti yang paling banyak sih contohnya kayak Fisik, gitu, fisik dan sebagainya. Kalau dari pandangan saya sendiri insecure, kalau saya pribadi insecure-nya masalah badan sih. Oh, Karena fisik memang ya. Ternyata cowok juga insecure loh sama fisik. Ya, kasih Kak. Kalau dari saya sendiri tuh gitu ya, insecure kalau dalam saya itu masalah fisik atau badan kayak gitu, karena memang saya memiliki kekurangan, yaitu mungkin terlalu kurus. Nah, jadi saya pernah insecure ke orang-orang yang badannya memang proporsional misalnya kayak gitu. Itu sih pandangan saya, insecure adalah kurang percaya diri. Kalau contohnya dalam saya itu yaitu tadi dalam Fisik. fisik, dalam bentuk fisik ya. Kalau dari Ternyata cowok juga bisa insecure fisik ya. bisa. Kaget. Ini sekarang saya lagi insecure sama Kak Billy. Kenapa? Kalau aku lebih insecure tuh ke kepintaran orang sih. Kalau fisik kurang dulu ya, masa-masa remaja fisik ya benar sih agak gitu. Kalau sekarang lebih sadar, ternyata cantik itu tidak cukup guys kalau tidak pintar. Iya benar. Benar. Harus komplit gitu ya, Harus seimbang. harus komplit dan seimbang. Kita tidak bisa menghadapi kehidupan ini dengan cantikan doang. Itu lebih kayak kepintaran orang, apalagi waktu ngobrol kayak sama Kak Billy, kan Kak Billy lebih wah gitu kan, lebih daripada saya. Lebih berprestasi di saya ciut gitu, udah ciut, aduh gimana ya kalau ngobrol sama orang pintar. Tapi buat ngatasinnya itu, jadi sebelum kayak misalnya kayak aku mau sama Billy mau pertemuan nih, malamnya aku cari-cari dulu materinya nih, cari materi supaya nanti waktu ketemu sama orang pintar kita juga nggak kalah, jadi tetap seimbang komunikasinya. Ada prepare-nya dulu lah sebelum Ada prepare-nya sambil makan dulu aja. Kayak gitu sih. Kalau tampil di muka umum awal-awal memang pasti kayak takut, minder, terus grogi awal-awal. Terus kesini umur 21 saya tidak insecure lagi. Sama. Tapi ya masih ada lah sebagian, karena mungkin karena masalah remaja zaman sekarang kan memang karena sudah pandemi, terus masalah insecure pasti yang pertama tuh melihat rata-rata kan orang sini udah glow up gitu ya. Dia melihat di sosmed di ya. sosmed, di Dia Instagram ya corona membawa glow up orang. glow up di rumah, berdiam diri di rumah, tiba-tiba udah glow up gitu. Iya, tiba-tiba udah kurus, tiba-tiba udah glow up. Bisa diet gitu, tapi kan sebagian orang enggak gitu, karena memang yang pertama tadi mungkin kendala keuangan, ekonomi, kan semua orang belum tentu ekonominya mampu gitu. Nah, jadi memang sebagian bisa ke ekonomi untuk masalah insecure orang. Dan kalau untuk masalah di perkuliahan pendidikan itu, kalau insecure pasti masalah public speakingnya kan. Benar, public speaking. Rata-rata orang misalnya suruh ngobrol ke depan, maju nggak mau karena nggak percaya diri kayak gitu sih. Dan nggak semua orang pintar itu jago komunikasi. Iya benar. Sebagai contoh itu rata-rata kayak misalnya pengalaman di KKN itu kan ada orang organisasi, tapi memang dia berorganisasi tapi belum tentu bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi memang untuk mengatasinya memang ya believe in yourself gitu lah, percaya pada dirimu sendiri kalau kamu tuh mampu gitu loh, jangan insecure terus menerus itu. Kalau Kak Billy punya cerita lagi nggak sih, kayak pernah di situasi yang kayak insecure sampai minder banget? Insecure
Kalau untuk minder banget pasti semua orang pernah ya. Dan pasti kalau pernah. dari kakak, kalau dari aku sendiri tuh insecure pasti yang masalah itu tadi, fisik tadi. Iya. Karena saya nggak bisa Kalau Billy kan berubah gitu loh. dia insecure gara-gara dia kurus. Kalau aku pernah insecure gara-gara aku gendut. Jadi berat badan aku tuh, aku pernah obes. Berat badan aku tuh awal kuliah ya kan, Billy mungkin juga kaget awal kuliah sama aku yang sekarang tuh beda banget. Udah beda lah, itu Beda, udah beda. glow up nih Gila, contohnya. gak gelap apa cuma beda gitu. Awal kuliah tuh berat aku sempat 60 kilo, bahkan waktu SMA tuh 70 kilo dengan tinggi yang nggak sampai 160. Jadi pernah, iya, jadi pernah insecure gitu. Aduh ya, masuk dunia kuliah nih yang teman-temannya beda jauh, kaget gitu kayak masuk ke dunia perkuliahan. Kayak gitu sih. Ada cerita nggak sih Kak Billy kayak ditolak cewek gitu gara-gara gara-gara fisik atau gimana? Kalau itu mah bersyukur belum pernah. Itu Belum pernah ya, nggak ada yang berani nolak nggak ada Billy. yang Nggak ada yang berani nolak bukan Billy. bukan gitu. Siapa yang berani nolak Billy? Nah, jadi sebelum ini kita berdua ada buka question box di IG ya. Jadi ada cerita-cerita dari teman-teman followers Billy, dari followers aku. Mungkin bisa sharing juga Ya, ceritanya. kan kemarin kita sempat buka ya di question box di Instagram di SG tuh ada beberapa temen yang insecure tuh apa, yang pasti ada orang yang bilang tuh insecure body, tadi mungkin kita udah jelaskan, Benar misalnya fisik. ada yang kegendutan, ada yang Dari aku kurus kurus. kayak gitu. Terus aku insecure oleh nggak glow misalnya kayak gitu. Nah benar, Oh, nah nggak orang yang nggak glow. glowing atau nggak Glow glow up sekarang gitu ya. ya, nggak cerah, nggak putih kayak gitu kan. Terus ada juga yang aku suka sama orang tapi pas lihat cermin aduh harus pikir-pikir kalau mau deketin dia misalnya kayak gitu kan. Nah, berarti memang insecure-nya rata-rata bisa ke body, ke apa, badan seseorang kayak gitu, terus sama good looking atau enggak ya gitu kan. Nah, rata-rata kayak gitu sih. Terus kemudian ada sama berat badan sih, sering banget merasa nggak pede kalau di jalan dikatain mama. Nah, kan Iya, rata-rata lebih benar-benar. ke insecure-nya lebih lari ke fisikal gitu. Fisik. Kalau dari Aku ada nggak pertanyaan dari netizen? rata-rata dari netizen aku tuh kemapanan orang sama kepintaran orang, jadi kedua itu sih. Apalagi bener sama masa pandemi ini kan kita lebih sering searching di berselancar di dunia maya ya kan, kita melihat kehidupan orang yang wah gitu, jadi kita juga ciut. Itu bisa jadi faktor loh, Bener, media sosial bisa jadi faktor jadi faktor insecure. ya, keinsekuran seseorang karena melihat postingan-postingan teman atau itu udah beda, jadi gimana ya, orang juga ngerasa misalnya kayak kita juga nih sering nongki sedangkan teman kita nggak pernah, itu mungkin orang juga oh kok dia bisa gitu, apa karena tadi ekonomi juga, kemapanan seseorang itu memang berpengaruh juga sih. Padahal dunia maya ini fana ya Kak Billy. Yang Memang ditampilin parah cuma banget yang udah. bagus-bagus doang. Yang buruknya disimpan sendiri Disimpan gitu. sendiri gitu. Gitu. Terus kalau dari Lala ada pengalaman juga nggak yang masalah insecure yang Kalau benar-benar body berat ya, gitu? kalau body aku insecure itu waktu semester awal-awal kuliah gitu. Ya gimana ya sih ceritanya, sedih karena saya cerita. Jangan sedih. Kalau ceritanya gue bilang ya ini berhubungan dengan asmara ya, jadi saya sedih ya, dicampakkan, dibuang gara-gara fisik. Sakit banget sih kalau diceritain benar. Itu udah Ya tapi luar saya biasa, sudah udah move on Lala dan udah saya sudah glow up. tegar. Apakah Anda yang melihat, mudah-mudahan orangnya melihat video ini dan sadar. Udah sadar akan perubahan dari Dan seorang Lala. aku kalau glow up tuh nggak mau cuma glow up fisik, juga harus glow up Harus ini semuanya, skill semuanya. Jadi aku gali skill brand aku kita. ya. Awal-awal itu aku gali skill aku, apa sih kebiasaan aku gitu. Aku cari, aku ikut organisasi, aku Belajar cari kemampuanku tuh apa, aku suka make up, aku make make up, up, iya itu lihat gitu. Aku suka ngobrol, aku bikin YouTube channel buat konten kreator. buat konten KKN. Nah, terus kalau dari Lala ini apa, kalau misalnya dari pandangan teman-temannya Lala tentang Lala sendiri itu gimana, dari kakak dengar-dengar nggak kalau misalnya Lala ini orangnya gini-gini kayak gitu? Ada orang yang malah sekarang insecure sama aku, padahal dulu tuh aku insecurein dia. Tapi sekarang Ya, balik gitu ya. kan kembali jadi, padahal dulu aduh dia tuh cantik deh, terus percaya diri gini-gini, prestasinya banyak. Terus waktu aku temenan sama dia malah bilang, iya aku insecure deh sama kamu lah, kamu tuh orang bebas berekspresi, terus tuh gak jaim katanya. Oh sekarang ternyata orang yang kita insecurein juga insecure sama kita. Gitu sih, Ternyata karena bisa kita kayak nggak tahu gini. juga ya, Kita nggak tahu juga isi hati orang ya kan. kita insecure sama seseorang tapi orang itu juga belum tentu merasa bangga dengan apa kepedean dia atau apa gitu, justru dia mungkin bisa insecure juga sama diri kita gitu kan. Jadi bisa berbanding terbalik gitulah. Jadi intinya ya
pandai pada diri kita aja lah kayak gitu sebenarnya. Kalau dari Kak Billy ada nggak sih tips buat mengatasi insecure? Kalau tips mengatasi insecure memang kalau itu banyak ya macam-macam tipsnya. Memang pertama sih itu salah satu moto dari saya itu kan ada believe in yourself, artinya memang percaya dalam dirimu kalau kamu tuh mampu, kamu tuh mampu dan kamu tuh bisa untuk mencapai semuanya gitu kan. Misalnya kayak misalnya insecure tadi masalah badan, kalau dari saya cara mengatasinya memang lebih ke apa namanya, coba-coba Olahraga mungkin gym, kalau enggak lebih ke apa, jaga pola menyesuaikan makan. baju sama kan ada tuh menyesuaikan baju dengan badan orang kurus Iya, tuh kan, iya, ada. biar nggak terlihat kurus tuh bagaimana cara menutupinya itu kayak gitu sih. Ya, dia kamu kelihatan kurus, aku nggak kelihatan gendut. Nggak mau kelihatan dah. Padahal bagus loh, proporsional juga badannya Ya, tinggi. sebenarnya ada yang bilang proporsional tapi kan memang persepsi orang kan beda-beda. Kalau aku kan bilangnya memang masih kurang gemuk gitu. Kalau orang lain bilang proporsional ya syukur, tapi kalau saya masih merasa belum. Yang penting sih sehat aja. Dulu aku juga Sehat. punya pandangan kayak gitu, sampai porsi makan aku tuh aku kurangin. Aku sampai nggak makan di piring, nggak Billy, makan di gelas. Beneran gelasnya kayak gini, makan Biar nasi di porsinya gelas, biar porsinya tuh turun. Bener sih, berat Memang, badannya turun, tapi malah penyakitnya tuh malah nambah. bener. Kayak anemia aku kumat, asam lambung aku kumat. Ini aku kurus tapi aku nggak sehat. Jadinya aku ubah lagi, pemikiran aku ubah, pola makan aku ubah. Ternyata juga kesehatan tuh penting. Iya sih, lebih penting kesehatan sih daripada memang keinsyukuran yang hal-hal yang lain kayak gitu kan. Boleh sebenarnya diet, olahraga, asal nggak berlebihan sih sebenarnya. Yang berlebihan tuh nggak bagus. Ya, gitu sih. Apalagi yuk bahasa. Kita dulu. Nah, cut dulu, kita istirahat dulu. Tadi sampai 11 menit. Oke, sekarang Kak Billy mau bagi cerita tentang pengalaman dia tampil di publik nih. Pertama kali tampil di publik gimana Kak Billy? Pertama kali tampil di publik tuh tahun 2015. Itu masa di SMK ya, kakak saya kan kemarin ngambil SMK. Itu ditunjuk sekolah untuk mewakili sekolah tuh di pemilihan apa Putra Putri Pariwisata Kabupaten Seruyan. Nah itu jadi pertama kali saya tampil di depan masyarakat umum gitu di lapangan besar, tampil nari Dayak, terus tampil berbicara tentang mengenai pariwisata gitu. Nah jadi memang pertama nervous, dan hasil kenervosan itulah hasil itu jadinya hasilnya kurang baik. Nah gitu, jadi itu pengalaman pertama kali public speaking, pertama kali nyanyi karena memang belum pernah nyanyi di depan umum, di depan masyarakat luas di lapangan. Jadi ya kayak itulah, itu sih. Terus habis dari situ masih ada ikut kegiatan lain? Masih ikut duta, karena saya kan ikut duta 2015 sampai 2020 nih, masih lanjut, pokoknya berlanjut. Dan memang hal yang pertama itu dari 2015 kemarin, hasil nervous itu dari lari ke tahun 2016. Saya belajar dari kesalahan saya nervous di tahun 2015, jadi 2016 mulai bisa karena saya percaya kayak ini saya harus mampu gini-gini, dan hasilnya alhamdulillah lumayan lah kayak gitu. Dari 17, 18, 19, 20 juga masih lanjut, dan ya sampai sekarang bersyukur masih bisa berbicara di depan belajar orang dari gitu kesalahan masa lalu. bener. Ya dari kesalahan yang lalu akhirnya diperbaiki sampai jadi Kak Billy yang sekarang. Itu masalah apa, insecure tentang kemarin kan tentang apa berbicara depan umum. Nah itu alhamdulillah mungkin bisa teratasi sekarang karena memang sudah bersosial kemana-mana, ikut organisasi juga. Itu kalau untuk masalah insecure body sih ya itu Belum tadi lah, ya? masih belum. Habis ini Kak Billy olahraga dan diet guys. Kok diet? Makan banyak kayak ini. Ya diet merubah pola makan. Kalau Ala sendiri gimana? Kalau aku pengalaman pertama tampil di publik itu kapan ya? Oh ya, Duta Genre tahun 2020. Sama kalau di organisasi pas jadi ketua KSR tahun 2020 juga, sama 2020. Jadi 2020 itu awal-awal saya tampil di publik. Gimana ya sih rasanya? Masuk ya dari 50 orang bisa jadi finalis ke 10 ya, karena saya sisaan 10. Luar biasa loh udah bagi-bagi itu kan. Terus ternyata ya waktu kaget juga sih pertama ikut duta itu kan campur-campur tuh, ada yang SMA, ada yang kuliah, ada gitu yang ya. ada yang kerja, ada yang dosen mungkin, guru-guru ya enggak lah. Jadi ternyata saingannya kayak gini ya. Dan kita nggak bisa remehin loh anak SMA. Bener. Masa anak SMA sekarang wow. Udah ininya udah lebih blow bisa, up lebih ternyata tinggi. Otak mereka ternyata bisa berinovasi banget mereka. Mereka udah speak up-nya, udah cara bicara mereka udah
bagus loh kalau untuk Gak SMA mesti yang sekarang. tua itu lebih bagus dari yang muda Belum sebenarnya. tentu gitu kan. Saya dikalahkan oleh yang muda kan. Itu sih kalau pertama kali. Dan jadinya gara-gara itu berani tampil di Berani publik. udah mulai bisa speak up gitu kan. Oke, kembali lagi ke tema kita tadi, insecure. Ternyata insecure itu ya kak, ternyata nggak mandang gender, cewek benar dan cowok sekali. juga bisa insecure. Jadi tipsnya kalau dari Kak Billy ada nggak sih tipsnya buat Kalau mengatasi tips insecure? dari saya itu yang pasti memang apa, percayalah, tetap kekeh dengan kayak salah satu moto saya itu, percayalah pada dirimu sendiri gitu. Bahwa kamu tuh mampu, kamu bisa. Kalau misalnya kamu insecure terus, kapan kamu berubah? Dan intinya istilah keluarlah dari zona nyaman kamu gitu, untuk bisa berani gitu. Kalau dari aku, insecure itu jadikan energi buat kita berubah lebih baik lagi. Itu aja. Makasih buat waktunya ya Kak Billy. Ya, sama-sama. Sampai jangan jera dan sampai ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Nanti kita sharing-sharing lagi. Nah,